semester 2 dengan NIM 212030063. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana syarat-syarat menjadi warga negara dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar RI nomor 12 tahun 2006. Yang pertama itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua itu pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut. Yang ketiga itu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat itu dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima itu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam itu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganaan ganda. Yang ketujuh itu mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap di wilayah Republik Indonesia. Yang kedelapan itu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang selanjutnya yaitu perbedaan asas yang dianut suatu negara akan menemukan status bipatride dan apatride. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu apatride dan apa itu bipatride. Apatride itu sebutan bagi orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya, saya adalah keturunan dari bangsa Indonesia atau Ius Soli, tetapi saya dilahirkan di negara Korea Selatan atau Ius Sanguinus. Maka bisa dipastikan bahwasanya saya tidak diakui oleh kedua negara, baik itu negara Indonesia maupun negara Korea Selatan. Yang kedua itu bipatride. Bipatride itu sebutan bagi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Contohnya, jika saya keturunan dari bangsa Australia atau Ius Sanguinus dan saya lahir di negara Brazil atau Ius Soli, tetapi karena kedua orang tua saya mempunyai garis keturunan Australia, maka saya dengan sah dapat disebut sebagai warga negara Australia dan sebagai warga negara Brazil. Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama itu latar belakang falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwanan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suatu damai dan tentram menuju kebahagiaan dan berlangsung hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi perkembangan wawasan Nusantara. Mulai dari kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi hingga potensi di udara antariksa. Tak hanya itu, ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku masing-masing, memiliki budaya, ada istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang terima secara emosional dan bersifat mengikat serta kuat ke dalam karena itu sangat sensitif sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya harus diupayakan untuk dihilangkan. Yang keempat itu latar belakang aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan adanya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945
merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi oleh semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan hingga sampai sekarang. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan dan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Itulah latar belakang wawasan Nusantara beserta penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama itu wadah atau kontur. Wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan dalam bentuk suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infrastruktur politik. Yang kedua itu isi atau konten. Isi atau konten merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Yang ketiga itu tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata laku yang terdiri dari 1. Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam perbuatan, tindakan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Yang kedua itu tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku yang tersebut mencerminkan identitas kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia, berdasarkan kekurangan dan kebersamaan yang punya rasa bangsa dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menyebabkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar senantiasa mengarah pada pencapaian tujuan nasional yang diperlukan suatu landasan dan penopang yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa Indonesia serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan wawasan Nusantara yang tidak lain adalah pedoman dari bangsa Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional sendiri ialah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional